Selamat siang anak-anak, shalom. Shalom. Ya baik anak-anak, berdiri, kita tepuk 1 jari sampai 5 jari. Ya, untuk kita berdoa langsungnya, nanti doa dipimpin oleh Nona Halo ya. Ya baik anak-anak sekalian, kita tepuk 1 jari sampai 5 kali. Mulai. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari, tepuk semua, 1, 2, 3, bersiap berdoa. Nona, mari duduk berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar dan kita berdoa, kami ada di surga, dituliskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah kami kena pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena yang kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Nona Hasil. Ya baik anak-anak, Ibu mencek dulu kehadiran anak-anak ya lewat buku absen. Silakan duduk. Anggi Titi Robobi, Hadir Ibu. Ade Penjalang, Hadir Ibu. Anon Lololuan, Hadir Ibu. terima kasih. Calen Masela, Hadir Ibu. hadir. Ya terima kasih. Gadi Lodang Masih, Opi, Hadir Ibu. Japli Saisela, Hadir Ibu. ya. Reni Larabulan, Hadir Ibu. Titin Seruklusi, Hadir Ibu. Lololuan, Falrey Lololuan, Hadir Ibu. Mona Masela, Hadir Ibu. Valencia, halo. Hadir Ibu. Ya baik. Hadir semua, terima kasih anak-anak setelah selesai. Berdiri dulu kita bernyanyi. Duduk saja, duduk saja. Duduk saja. Kita menyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo, satu. Kita menunggu musiknya dulu ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Ya. Anak-anak, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, dengan menggunakan media gambar yang ditempelkan pada papan tulis, peserta didik tertarik membaca. Yang kedua, guru menjelaskan teks informasi dan teks disinformasi. Perhatian di sini. Ketiga, melalui penjelasan guru, peserta didik dapat memahami pengertian teks informasi dan disinformasi. 4. Melalui penjelasan guru,
Peserta didik dapat menentukan kata-kata sukar dalam teks. 5. Melalui penjelasan guru, peserta didik dapat menentukan sinonim kata dan makna dalam teks. Inilah tujuan pembelajaran di hari ini. Inilah tujuan kegiatan pembelajaran hari ini. Tujuannya terdiri dari 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, baik. Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran yang kita belajar hari ini adalah 1, dengan menggunakan media gambar. Anak-anak bisa lihat di gambar yang ada. Ibu minta semua bacaan atau teks informatif ini dengan menggunakan tanda baca yang bagus-bagus. Ya? Tanda baca koma. Silakan semua baca 1, 2, 3. Banjir bandang yang melanda di kota Yokohama pada hari Kamis kemarin telah merendam ratusan rumah warga dan 7 orang dinyatakan hilang. Banjir tersebut terjadi pada dini hari di saat orang tengah terlelap. Banjir terjadi disebabkan hujan yang telah mengguyur kota dari pagi sampai sekarang belum berhenti. Akibatnya sungai tidak mampu menampung volume air. Baik, tepuk tangan dulu. Ya, baik, anak-anak, pasti anak-anak. Ini teks apa sebenarnya? Teks disinformasi atau teks informatif? Kalau lihat dari ciri-ciri ini kan pasti, oh ini teks informatif. Kalau teks yang palsu, sebarkan kepalsuan itu berarti teks disinformatif. Anak-anak perlu tahu. Yang dimaksudkan dengan teks disinformasi adalah informasi palsu, informasi bohong, informasi parlente yang sengaja disebarkan ke orang lain untuk bermaksud menipu seseorang dan menipu banyak orang. Sekali lagi yang dimaksudkan dengan tes disinformasi adalah informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menipu seseorang dan menipu banyak orang. Yang dinamakan teks informatif adalah teks yang bentuk teks yang sering kita melakukannya dan kita temui setiap hari. Ulang, teks informatif adalah teks yang berbentuk teks yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, laporan. 2, berita. 3, pidato. 4, ceramah. Kalau memang ada kegiatan orang berpidato, anak-anak yang sudah pintar, oh itu teks informatif. Mengapa disebut teks informatif? Karena dia menyampaikan, dia memberitahukan, dia membagikan hal-hal yang benar, tidak berbohong, tidak palsu untuk menipu. Yang palsu itu ya di sini, contoh palsunya. Perkelahian terjadi di Kandar, 5 orang meninggal, 10 orang luka berat, padahal tidak terjadi kan? Nah, itu yang namanya teks disinformasi karena sengaja mengabarkan, menginformasi hal-hal yang bohong atau palsu yang tidak terjadi. Ya, baik. Itu yang namanya teks disinformasi dan teks informatif. Nona hal teks
disinformasi itu apa? Informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk dirimu. Kalau informatif saya siapa tahu? Angkat tangan. Saya. Angkat tangan yang tahu. Oh, Nona Lolo. Merupakan bentuk teks yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh laporan, 2 berita, 3 pidato, hingga ceramah. Ya, baik. Tepuk tangan. Jadi itulah yang namanya teks disinformasi dan teks informatif. Sekarang anak-anak kita membaca, kita sudah membaca tadi ya. Kita mencari kata-kata suka. Bisa? Bisa. Anak-anak bisa mencari kata-kata suka di dalam teks ini, lalu mencari di dalam kamus bahasa Indonesia. Anak-anak, coba anak-anak lihat di sini dulu kata-kata suka. Siapa bisa sebutkan buat ibu? Baik. Ke dalam silakan. Kohama. Yang lain? Suara keras. Anggi, lelap, melanda, Nona, mengguyur, dini hari, volume, banjir. Ibu guru pembagian. Ya, baik, terima kasih. Anak-anak sudah bisa. Mengapa anak-anak tidak tahu itu kata-kata sukar? Karena memang anak-anak belum tahu artinya, belum tahu maknanya, belum tahu sinonimnya. Ya toh? Yang namanya persamaan kata. Persamaan kata artinya, dia punya artinya sama. Contoh, pandai, pintar. Toh? Dua kata ini sama arti, yaitu cerdas. Pandai, pintar. Sinonim. Jadi dua kata ini sama. Walaupun ditulis tidak sama tulisannya ya. Tidak sama namanya, tidak sama tulisannya. Tetapi dia tetap sama arti. Sama arti artinya cerdas. Contoh lagi. God, pari, dan selokan. 3 ini sama arti. Sama artinya adalah saluran itu. God itu tempat alirnya air limbah, air kotor. Toh? Biasa kalau hujan itu deras, pecek semua, harus lewat selokan, harus lewat got, harus lewat pari. Jadi 3 kata ini sama arti. Artinya tempat alirnya air limbah atau air kotor. Itu yang namanya persamaan arti. Pasti di dalam bacaan ini juga ada kata-kata yang sama arti. Toh? Ibu bisa berikan salah satu contoh. Banjir sama dengan kata pasang naik atau air besar. Bersinonim. 2 itu bersinonimnya. Banjir dia bersinonim atau sama arti dengan kata air pasang atau air besar. Terlelap sama arti juga dengan tertidur. Jadi 2 itu sama arti. Bahwa tidur tidak tahu diri karena terlalu puas tidur. Terlalu tidur sampai tidak, kesadarannya tidak, Florencia, kesadarannya tidak ada. Terlelap. Mengguyur. Ada kata mengguyur? Ada. Mengguyur sinonim dengan kata menyirami. Menyirami sinonim dengan kata mengguyur.
kebersamaan. Ya, terlelap, mengguyur, dan sebagainya. Anak-anak, Ibu sudah jelaskan sinonimnya, makna katanya, dan kata-kata suka. Sekarang anak-anak kita ada di dalam soal jawab. Sebelumnya Ibu minta berdiri, lalu kita tepuk semangat dulu. Ayo. Sudah, tidak usah menghadap Ibu saja. Tepuk semangat. Ayo, mana semangatnya? Duduk. Ya baik anak-anak, lihat di papan tulis. Setiap anak berusaha untuk menemukan 5 kata suka di dalam bacaan ini. 5 kata suka ya. Coba anak-anak lihat di papan tulis di media gambar ini bacaan yang tadi itu. Coba anak-anak berusaha satu siswa 5 kata. Seng apa-apa, mau sama ke seng sama bilang saja ya. Yang penting itu menurut kamu adalah kata-kata suka. Sesuai dengan penjelasan Ibu tadi. Siapa? Saya. Angkat tangan tinggi, Nona Lolo. Siapa bisa menyebutkan 5 kata suka dalam teks yang kuat? Saya. Florencia, 1, langsung 1, 2. 1. Kuat suara. 1. Terlelap. 2. Volume. 3. Warga. 4. Banjir. 5. Dini hari. Tepuk tangan dulu buat saya. Terima kasih Nona. Siapa lagi? Saya. Nona Lolo dulu. 1. Kuat suara. 1. Merendam. 2. Terlelap. 3. Yokohama. 4. Dini hari. 5 volume. Ya baik. Siapa lagi? Bagus. Lalu Nona Anggi. 1. Melanda. 2. Yokohama. 3. Mengguyur. 4. Volume. 5. Terlelap. Ya baik, terima kasih. Siapa yang lain lagi? Ya. Iren. 1. Dini hari. 2. Terlelap. 3. Mengguyur. 4. Banjir. 5. Yokohama. Ya baik. Akhirnya bisa. 1. Volume. 2. Banjir. 3. Dini hari. 4. Yokohama. Terus 5. Terlelap. Tepuk tangan. Terima kasih. Soal yang keempat. Apa yang dimaksudkan dengan teks disinformasi? Siapa tahu angkat tangan? Nona Haluru, silakan. Informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menipu. Ya baik. Tepuk tangan buat teman kita. Soal yang kelima. Apa yang dimaksudkan dengan teks informatif? Iren. Merupakan bentuk teks yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh. Contoh 1. Laporan. 2. Berita. 3. Pidato. 4. Ceramah. Tepuk tangan. Terima kasih anak-anak. Anak-anak boleh
bisa memahami dan mengetahui kata-kata sukar, makna katanya. Makna kata dari volume adalah siapa tahu? Makna kata dari volume adalah Andi. Isi. Makna kata dari kata volume adalah isi bendanya dalam satu ruangan. isi atau besarnya benda dalam ruangan. Ulang lagi. Makna dari kata volume adalah isi. Ya. Silakan Nona Iren. Isi atau besar Ya, benda di dalam ruangan. ya baik kita. Apa sinonim dari volume? Isi. Tepuk tangan buat kata sudah kita isi. Baik, anak-anak. Sekarang anak-anak menyampaikan pertanyaan kepada ibu. Seperti yang tadi ibu menyampaikan pertanyaan itu. Sekarang anak-anak pembagian tanya ibu guru lah, ibu guru jawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu guru. Ya, siapa mau bertanya buat ibu? Nomor 1, Nona Lolo. Sinonim dari kata mengguyur. Sinonim dari kata mengguyur adalah menyirami, menumpaki. 3 itu bersinonim, sama arti ya. Nona Iren mau bertanya silakan. Ibu, sinonim dari kata dini hari adalah? Oh, sinonim dari kata dini hari. Ada kata dini hari sini? Ada. Nah. Sinonim dari kata dini hari adalah pagi-pagi buta. Dengan kata subuh. Sudah? Yang lain? Oh, kata laki-laki segigi. Sinonim dari kata tertidur adalah? Oh, sinonim dari kata tertidur adalah terlelap. Siapa lagi? Marcella. Sinonim dari kata terlelap adalah? Sinonim dari kata terlelap adalah tertidur. Tidak ada kesadaran maknanya begitu. Siapa lagi? Nona Anggi? Sinonim dari kata melanda adalah? Melanda. Nona bisa bantu ibu untuk menjawabnya? Bisa. Bisa, terima kasih Nona, silakan. Sinonim Sinonim dari kata melanda adalah menimpa. menimpa. Ya, baik. Sinonim dari kata melanda adalah menimpa. Menimpa sinonim dengan kata melanda. Ya, baik. Sudah tahu ya? Sudah paham? Iya, baik. Terima kasih. Nah, anak-anak, kita sudah belajar. Ibu sudah mengajari kamu. Berarti kita sekarang bekerja keras, punya komitmen. Kita bekerja sama untuk harus anak-anak membaca lancar. Ya, berusaha kelas 4 ini semuanya harus membaca lancar. Dan mengetahui kata-kata sukar dalam teks itu seperti apa, makna katanya seperti apa. Dan ibu sudah memberikan muatan ini kepada anak-anak. Anak-anak pulang untuk membaca. Bisa? Bisa. Membaca dan membaca teks apa saja. Teks berita kah, teks pidato kah, pantun kah. Berusaha untuk membaca supaya anak-anak bisa pintar membaca. Membaca dengan menggunakan tanda-tanda baca ya. Oke? Jadi kita sudah bekerja sama untuk harus mewujudkan tujuan pembelajaran ini. Kita harus tetap tahu tujuan. Dengan media gambar tempelkan, anak-anak harus tertarik untuk membaca terus-menerus. Yang kedua, ibu guru sudah menjelaskan teks informasi dan teks disinformasi. Anak-anak berusaha harus tahu.
Melalui penjelasan peserta dapat memahami pengertian teks informasi dan disinformasi. Jadi guru sudah jelaskan, anak-anak harus pahami ini pengertian teks, dua teks itu ya. Keempat, melalui penjelasan guru, peserta didik dapat menentukan kata-kata suka. Ibu guru tadi sudah jelaskan kata-kata suka itu seperti apa. Dengan penjelasan ibu guru menjelaskan, menerangkan, berarti anak kata-kata menurut Ibu Marcella jelaskan. Kata-kata suka itu bagi saya belum tahu sinonimnya, belum tahu maknanya, belum tahu pengertiannya, sehingga ini disebut kata-kata suka. Yang kelima, melalui penjelasan guru, ibu guru menjelaskan kepada anak-anak untuk menentukan sinonim dari kata yang ada di teks. Contoh sinonim dari kata terlelap adalah tertidur. Sinonim dari kata mengguyur adalah menyirangi. Berarti anak-anak sudah memahami dan mengetahui tujuan pembelajaran di hari ini. Anak-anak berusaha ya untuk bisa mengetahui. Ya, baik. Sekarang ini ibu guru memberikan contoh-contoh untuk membaca yang baik, untuk terampil menggunakan kamus besar bahasa Indonesia untuk mencari sinonim, mencari makna kata. Cara untuk membaca yang baik adalah membaca dengan menggunakan tanda-tanda baca yang benar. Contoh di sini, banjir bandang yang melanda di kota Yokohama pada hari Kamis kemarin telah merendam ratusan rumah warga dan 7 orang dinyatakan hilang. Ada koma di belakang kata hilang, berarti suaranya menurun dan stop. Kalau kalimat pertanyaan, kalimat tanya, mengapa hidupku menderita semata? Itu menggunakan tanda baca apa? Tanya. Karena dengan itu penyaluran suara saja menunjukkan itu kalimat tanya. Tutuplah jendela itu. Menggunakan tanda baca apa? Seru. Atau perintah ya. Kalau koma, ibu guru mengajar dan menggunakan pena, buku, laptop, itu menggunakan tanda baca koma. Nah, lagian satu lagi ibu memberi kamu contoh mencari kata-kata bersinonim di dalam kamus. Dengan cara menggunakan abjad. Kalau volume berarti mencari huruf apa? Volume V. Carilah di dalam kamus besar bahasa Indonesia makna kata dari volume. Berarti mencari huruf V. V, bukan F. V. Ini volume menggunakan V, bukan F. Ingat, volume menggunakan huruf V, bukan F. F-nya harus bedakan mana F dan V. Penghapusnya di mana? Ini V ya. Semua lihat sini, ini V. Sedangkan ini F. Volume menggunakan huruf V. Maka kalau cari volume di dalam kamus besar bahasa Indonesia harus cari huruf V, bukan F. Sudah? Sudah. Ya, ibu guru memberikan
cara menentukan kata yang bersinonim di dalam teks. Contoh, oh ini banjir. Banjir, kata banjir ada di dalam teks. Saya cari kata yang bersinonim dengan kata banjir ini di kamus. Berarti beta cari abjad huruf yang berbunyi B, supaya di situ oh banjir B, beta pasti menemukan di dalam kamus. Sudah? Sekarang anak-anak kita ada di dalam merefleksikan pembelajaran hari ini, dan anak-anak merefleksikan ibu guru. Ibu mau tanya, apakah pembelajaran hari ini kamu suka atau tidak? Suka, Ibu. Mengapa anak-anak bilang katakan suka? Saya minta Nona Hawa. Mengapa Nona katakan bahwa senang, suka pembelajaran hari ini? Karena ibu menggunakan media gambar. Karena ibu mengajar, pembelajaran ini disenangi dan tidak membosankan karena ibu menggunakan gambar untuk mengajar. Siapa lagi? Ya baik, Iren. Ibu menyapa kami dengan kata-kata yang menyenangkan. Siapa lagi, Nona? Ibu mengajar menggunakan alat musik. Oh, ibu menggunakan. Ini pembelajaran. Ibu pembagian belum. Karena pembelajaran ini dilaksanakan dengan menggunakan musik, menggunakan gambar, sehingga menjadi menyenangkan kami. Itu siapa lagi? Andi. Iren. Iren. Mengapa sampai anak-anak senang? Nona Lolo. Karena ibu mengajar dengan kata-kata yang membuat kami menyenangkan. Ya baik. Sekarang merefleksikan ibu guru. Sudah? Mengapa anak-anak? Apa hari ini ibu guru mengajar baik? Baik, Ibu. Mengapa sampai anak-anak mengatakan bahwa ibu guru mengajar baik? Mengapa? Ibu memberi waktu untuk kami bertanya. Iya, tekan. Siapa lagi? Saya, Ibu. Iren? Sebab ibu mengajar menggunakan media gambar. Sebab ibu mengajar menggunakan media gambar. Anggi? Ibu menyapa kami dengan kata-kata. Ibu menyapa kami dengan kata-kata yang menyenangkan. Siapa lain lagi? Saya, Ibu. Ya, Nona Hal, silakan. Sebab ibu memberikan untuk kami pertanyaan. Karena ibu memberikan kami pertanyaan-pertanyaan. Bagus. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Sekarang kita ada di dalam penilaian. Penilaian, ibu membagikan teks LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ibu bagi, lalu kamu kerja. Valencia. Siapa nama Valencia? Loren Lia Haluru.
satu saja belum. Ya baik kerja, 5 menit. Ibu. Oh. Ya baik kerja. Kerja tugas. Tulisan yang bagus-bagus ya, karena tulisan yang bagus. Tulisan yang bagus. Tulis. Siapa sudah selesai? Saya. Oh iya, silakan. Terima kasih, duduk nanti biar ibu yang tulis nama. Ya baik, terima kasih. Siapa sudah selesai? Nona Lolo? Sudah Ibu. Terima kasih, Nona Lolo. Tugas ya, harus isi semua pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang benar. Oh, belum tulis nama. Nona tulis nama, teks informasi yang berjudul banjir. Ini tulis nama teksnya. Sudah? Sudah ya? Teks.
yang analisa. Kasih tulis teks informasi banjir Rangkas Bitung. Tulis ini. Tes informasi banjir Rangkas Bitung di sini. Tulis Rangkas Bitung. Tulis teks Rangkas Bitung. Siapa sudah? Saya. Saya Ibu sudah. Kasih. Saya Ibu. Ya baik. Kumpul. Kumpul tugas. Kasih. Ya baik anak-anak sudah selesai kerja. Lembar kerja peserta didik dengan menggunakan itu. Menggunakan apa tadi? Menggunakan media tentang banjir apa itu? Banjir apa yang kamu kerjakan? Rangkas Bitung. Ada di situ. Itu tadi Ibu pakai mengajar. Tapi di LKPD menggunakan teks yang lain. Baik. Anak-anak kita telah ada di acara penutup. Anak-anak, Ibu mau bertanya terakhir bagi kamu. Refleksi tentang pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Bu. Ya, baik. Menyenangkan karena segala yang ada ini mendukung pembelajaran hari ini. Seperti media gambar, musik, dan ada tepuk semangat. Dan sebelum kita berdoa, kita menyanyi satu lagu yang memberi semangat kepada kita. Sehingga membuat pembelajaran hari ini begitu menarik, kan? Begitu menarik. Ya, baik. Sekarang Ibu menyimpulkan. Pembelajaran hari ini punya tujuan, kesimpulannya adalah anak-anak harus kita tahu kata-kata sukar, kita tahu sinonim kata, makna kata, dan apa yang dimaksudkan. Yang pertama adalah teks informasi adalah teks bentuk tes yang selalu kita temui dan laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti berita, pidato, ceramah, dan berita ya. Sedangkan teks disinformasi adalah teks yang sengaja disebarkan untuk menipu orang lain. Nah, yang dinamakan kata-kata sukar dalam teks itu kamu sudah tahu. Kata-kata sukar itu yang karena kamu belum tahu dia punya sinonim, makna kata, artinya, dan persamaan kata sinonim itu dan makna. Sehingga kamu anggap itu kata-kata sukar karena kamu belum tahu sinonimnya apa, makna apa, dan sebagainya. Dan sinonim itu adalah beberapa kata yang sama arti. Walaupun penulisannya berbeda, tetapi dia punya pengertiannya sama.
seperti selokan parit got. Dia punya artinya saluran air limbah. Got yang dibuat dibangun menggunakan perekat yang kuat, semen dicampur dengan lalu membuat saluran supaya ketika hujan membawa kotoran dan air limbah itu ke air laut. Ya baik, anak-anak di saat ini pembelajaran kita sudah berakhir, maka ibu guru meminta dari Nona Lolo berdiri di depan untuk kita berdoa sebelum pulang. Kita sudah selesai belajar bersama. Semua berdiri. Sikap berdoanya. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Nona Lolo, selamat siang dan shalom. Shalom. Semua